Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Fatwa Ganjil, Kritisisme Khalid Abu el-Fadl. Kekerasan atas nama agama dari waktu ke waktu, baik di belahan dunia lain maupun dalam konteks negara Indonesia, tidaklah kunjung reda. Hal ini antara lain dipicu oleh dominasi tafsir-tafsir yang sifatnya tekstual, sempit, dangkal, bahkan hingga keras. Fenomena yang muncul kemudian adalah maraknya rigiditas keagamaan yang termanifestasi dalam sikap yang konservatif, intoleran hingga radikal, ya. Yang antara lain, ya, dengan munculnya atau keluarnya fatwa-fatwa ganjil. Khalid Abu el-Fadl ini kelahiran Kuwait, ya, yang kemudian menetap di Amerika menjadi guru besar gitu. Itu dia merasakan kegelisahannya ketika mencermati fatwa-fatwa CRLO, ya, Council of Scientific Research and Legal Opinion, ya, ini lembaga pemberi fatwa, ya, yang ada di Arab Saudi yang diperuntukkan bagi dunia Arab, ya, secara umum gitu. Nah, fatwa keluaran dari CRLO ini cenderung, ya, ganjil gitu. Di antaranya adalah banyak merendahkan kaum perempuan gitu. Beberapa fatwa yang dikritisi el-Fadl antara lain adalah perempuan menjilati bisul suami, wanita atau perempuan dilarang mengunjungi makam suami, ya. Kemudian larangan berfoto, ya, bagi perempuan, ya. Kemudian fatwa tentang kesabaran istri, ya, dalam menanggung perlakuan buruk suami. Ada juga fatwa tentang setan dalam mobil dan lain-lain. Nah, fatwa-fatwa yang mendiskreditkan kaum perempuan ini mengusik, ya, hati Khalid Abu el-Fadl, ya, yang kemudian dia melakukan kritisisme, ya, terhadap fatwa-fatwa tersebut. Selain terusik dengan fatwa-fatwa yang menyudutkan kaum perempuan, Abu el-Fadl juga mengkritisi tentang otorisasi dalam hukum Islam, ya. Dikatakan bahwa sebuah lembaga yang mewakili pemerintah itu cenderung, ya, mempunyai otoritas, ya, memaksa pelaksanaan atau menjalankan fatwa-fatwanya. Ini suatu bentuk interpretatif despotisme gitu, ya. Pemaksaan terhadap suatu interpretasi teks, ya, dalam hal ini Al-Quran maupun hadis. Nah, dalam konteks ini lembaga tersebut seolah-olah membatasi, ya, kehendak Tuhan dengan penafsiran tunggal, ya. Demikian kata el-Fadl. Mereka cenderung tidak memberi ruang adanya penafsiran lain yang mungkin berbeda gitu. Nah, di mata Abu el-Fadl, CRLO ini telah mengalami kebuntuan intelektual. Selain di dunia Arab, ya, di belahan lain, ya, untuk suatu wilayah atau negara Islam seperti di Afghanistan, ya, kejadian serupa, ya, ini menempatkan perempuan itu tidak semestinya atau melakukan diskriminasi atau mendiskreditkan perempuan itu dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan, di mana di Afghanistan itu perempuan itu tidak boleh sekolah gitu. Jadi yang boleh sekolah adalah hanya anak
anak laki-laki gitu. Perempuan tetap saja di rumah gitu. Nah, ini pernah terjadi suatu kejadian yang fenomenal, ya ini yang menimpa Malala Yousafzai gitu. Nah, yang dia kemudian ditembak ya ketika ia nekat gitu untuk berangkat ke sekolah gitu. Nah, Yousafzai itu ya, kemudian menerima hadiah Nobel ya atas keberaniannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bersekolah gitu. Nah, ini sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah ya, dalam hal ini Taliban ini kan cermin dari rigiditas beragama gitu. Yang tadi disebutkan sebelumnya ya, yang merupakan produk dari tafsir-tafsir yang sempit ya, dangkal ya, bahkan keras gitu. Sehingga kemudian mereka mengambil atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang ganjil gitu, bahkan tidak masuk akal. Iya, lembaga yang diberi mandat untuk memproduksi fatwa. Meskipun demikian, ada lembaga lain yang juga ya, sering mengeluarkan ya, semacam fatwa yang datang dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih dan Tajdid, sementara di kalangan NU ada Bastaul Masail. Kembali ke MUI, ya, dalam perjalanannya MUI itu telah banyak mengeluarkan fatwa yang bagus ya. Namun begitu MUI juga tak luput dari fenomena ya, di mana pernah mengeluarkan fatwa yang dalam tanda petik ganjil. Tahun 78 ya, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan mengikuti KB atau keluarga berencana. Kemudian di tahun 2014 terdapat fatwa larangan untuk golput ya dalam pemilu. Demikian juga untuk bertahun-tahun berikutnya gitu. Kritisisme yang dilakukan Abu al-Fadl terhadap fatwa-fatwa yang menyudutkan atau mendiskreditkan perempuan itu rupanya to some extent ya ada hasilnya gitu ya, dimana sekarang di Arab Saudi itu juga para wanita atau perempuan itu dimungkinkan untuk ya bekerja ya, bahkan hingga menjadi supir taksi gitu. Mereka sudah diperbolehkan untuk bekerja sebagai profesional di perusahaan-perusahaan itu. Demikian pula di Afghanistan ya. Pemerintah Taliban ini sekarang juga sudah membolehkan perempuan untuk kuliah ya. Kuliah kedokteran. Ya, mungkin karena para dokter wanita memang dibutuhkan untuk menangani pasien wanita gitu. Nah, ini kan satu hal yang positif. Keempat, reasonable ya, bahwa dalam nafsir senantiasa mengedepankan ya akal sehat ya, sedemikian sehingga produk penafsirannya menjadi masuk akal. Kelima, seorang penafsir harus mampu mengontrol diri agar tidak kebablasan dalam menafsir sehingga kemudian lepas dari teks dan konteks ayat yang ditafsir. Walau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.